Hari Kamis kemarin bisa jadi hari Kamis kelabu yang mengguncang tangis sedih artis Annisa Trihapsari. Pasalnya Adjie Mulyo, ayah Annisa, berpulang ke Rahmatullah hingga konon membuat Annisa syok dan sempat pingsan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Annisa? Benarkah Annisa sangat terpukul dengan kepergian sang ayah hingga keluar dari rumah sakit dengan kondisi tak kuat berjalan dan harus mengenakan kursi roda lengkap dengan bantuan infus seperti berikut ini? Keluar dari rumah sakit, Annisa dan Sultan Djorghi sang suami menuju rumah duka di kawasan Cinere. Di sana masih dengan kondisi lemas dan lengan bekas jarum infus, Annisa terus mendampingi jenazah almarhum ayahandanya. Sesekali Annisa bangkit untuk menyambut tamu yang melayat tak kuasa menahan air mata duka. Tak banyak yang tahu bahwa Annisa baru saja keluar dari UGD rumah sakit karena syok dan panik akibat meninggalnya sang ayah sehingga sempat mengalami tensi darah tinggi. Soalnya ini badan saya kaku semua. Iya, dia nggak biasa loh kayak gitu ya. Saya tuh orang Masya Allah ya kuat gitu loh. Saya juga nggak ngerti. Baru kali ini nih kayak gitu ya. Iya bener. Nggak pernah dia kayak gitu. Dan itu kakunya saya lama banget loh Mbak. Lama banget dari sore, dari papa di jenazah itu, di kamar jenazah. Baru-baru enaknya itu habis maghrib. Terus begini terus. Semua tuh sampai mulut tuh monyong. Saya takut ya amit-amit ya. Oksigen juga. Tapi kan saya darah rendah. Tapi ini malah darah saya tinggi, tapi malah naik. Tak pernah disangka oleh Annisa jika jadwal kontrol penyakit gagal ginjal sang ayah pada hari Sabtu lalu akan berujung serangkaian peristiwa mendebarkan menguras emosi yang berakhir dengan meninggalnya sang ayah. Masih terbayang di benak Annisa betapa sang ayah masih mengucapkan terima kasih kepada satu persatu anaknya termasuk Annisa pasca drop dan harus mengenakan ventilator atau alat bantu nafas di rumah sakit. Mengenang ini, tangis Annisa langsung pecah menggulirkan atmosfer duka di antara teman-teman yang berusaha menguatkan Annisa. Mestinya hari Sabtu itu kontrol aja, kontrol paru-paru, karena sesaknya dari mana nih gitu. Kok ginjal bisa sesak? Padahal kan sebenarnya nggak ada hubungannya gitu, kata dokter. Nah pas check up hari Sabtu, ditelepon sama adik saya. Ternyata papa udah nggak boleh pulang, harus masuk ke bukan high care, mungkin tambah drop papanya gitu. Akhirnya ditelepon lagi, semua harus kumpul anak-anak, harus masuk ke ICU. Nah masuk ke ICU itu papa harus di ventilator. Akhirnya ngomong sama papa mau nggak di ventilator? Apaan tuh? Dimasukin, kita jelasin. Masukin ini, terus nanti papa diikat tangannya, makannya dari hidung. Papa mau nggak? Jalannya cuma itu kata. Iya cuma itu, nggak ada lagi. Ya udah deh. Insya Allah papa ikhlas. Tapi semuanya alhamdulillah ada anak-anaknya. Di situ papa senyum, terus semua tuh dibilang makasih ya, makasih ya, makasih ya. Ironisnya ketika sang ayah mengembuskan nafas terakhir pada hari Kamis lalu, Annisa tak ada untuk mendampingi dan melepas saat-saat terakhir sang ayah. Gara-garanya Annisa harus menjalani syuting stripping, sehingga tak bisa mendampingi sang ayah di rumah sakit menyisakan penyesalan mendalam. Karena Annisa hanya bisa menghubungi sang ayah lewat telepon untuk menyatakan keikhlasannya. Tak ayal, tangis Annisa pun kembali tumpah tak terperi karena hingga menit-menit terakhir kepergian sang ayah, Annisa tak bisa ikut membisikkan kalimat syahadat untuk meringankan sang ayah menghadapi sakratul maut. Saya ngerasa saya terlalu sibuk gitu buat orang tua. Jadi ya pokoknya singkatnya, saya selama papa di ICU saya selalu nungguin. Jadi pada saat papa nggak ada, yang nggak ada cuma saya. Sementara papa waktu saat papa masih ada, saya terus yang nemenin gitu. Tapi alhamdulillah ada kakak-kakak saya semuanya. Papa dilafazkan ya. Insya Allah mudah-mudahan papa husnul khotimah, papa orang baik,
papa nggak ada musuhnya. Ya saya mendoakan supaya papa yang terbaik di sisinya. Ini mungkin jalan yang terbaik buat papa. Menderita kanker serviks, Julia Perez tetap berjuang untuk bisa sembuh. Salah satunya dengan rutin menjalani kemoterapi. Terkait hal itu, Rabu 16 November lalu, Jupe menjalani kemoterapi di rumah sakit di kawasan Jakarta Pusat. Jupe menjalani kemoterapi seorang diri, tanpa ditemani sahabat maupun keluarga. Tapi di tempat berbeda, Ibunda Jupe Sri Wulansih justru menangis saat ditanya soal putrinya yang menjalani kemoterapi. Ada pegerangan di balik tangis Ibunda Jupe, dan seperti apa pula kondisi Jupe pasca menjalani kemo? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi.